Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok TIKIT ingin mempresentasikan hasil untuk tugas akhir mobile programming dari kelas 19 4C39. Perkenalkan, nama saya Syahira Safinatun Naja dengan NIM 19231812. Perkenalkan, nama saya nama Stella Dwi Vinayance dengan NIM 19231703. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ray Ramadan, NIM saya 1923 1813. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Albani dengan NIM 1923 1004. Saya Muhammad Rafi Adiananta dengan NIM 1923 1448. Baik, untuk slide selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang tentang KIT. Banyak orang kesulitan mengatur tugas harian. Kebutuhan akan to-do list digital yang simpel dan efektif. TIK, TIK hadir untuk membantu mengelola aktivitas secara struktur. Di area digital saat ini, pengelola waktu dan tugas menjadi aspek penting dalam meningkatkan produktivitas, baik untuk pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja profesional. Namun masih banyak orang yang kesulitan mencatat, mengelola, dan menghasilkan tugas-tugas harian mereka secara terstruktur. Aplikasi to-do list yang sederhana, inklusif, dan mudah digunakan sangat dibutuhkan untuk membantu pengguna penyusunan kegiatan dan menghindari kelalaian. TIK hadir sebagai solusi untuk membantu pengguna dalam mengatur dan menyelesaikan tugas harian mereka dengan efisien. Dengan fitur utama seperti mencatat tugas, pengelompokan berdasarkan kategori, penandatanganan tugas selesai, serta tampilan antarmuka yang bersih. TIK berusaha memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Baik, Terima terima kasih. kasih, Ray. Untuk slide berikutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya ada deskripsi aplikasi. Apa sih itu TIKIT? TIKIT merupakan aplikasi manajemen tugas atau yang biasa disebut to-do list berbasis mobile dibuat dengan Flutter. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan menilai tugas sebagai selesai, lalu mengelompokkan tugas berdasarkan kategori, misalnya sekolah, pekerjaan, atau tugas-tugas pribadi, melihat daftar tugas yang tersimpan secara real time, mengelola akun pengguna dengan sistem login dan registrasi sederhana, mengakses halaman profil pengguna. Baik, untuk selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini ada keuntungan dari aplikasi. Dengan adanya TIK, diharapkan pengguna dapat lebih produktif karena dapat mencatat dan menyusun daftar tugas dengan mudah. Tidak ada lagi tugas yang penting untuk terlupakan karena semuanya tercatat dalam aplikasi. Penggunaan bisa mengelola tugas pribadi dan profesional secara terpisah. Aplikasi dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran pengembangan mobile app dengan Flutter. Selanjutnya, ada kebutuhan fungsional. Pengguna dapat melakukan registrasi akun, pengguna dapat login dan logout, pengguna dapat menambahkan tugas baru, pengguna dapat juga menghapus tugas, pengguna juga dapat melihat semua daftar tugas, pengguna juga dapat menandai tugas sebagai selesai. Pengguna juga dapat melihat halaman profil dengan informasi yang dimasukkan saat registrasi, dan bisa juga mengelompokkan tugas berdasarkan kategori atau label. Terima kasih. Untuk slide berikutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Masuk ke kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional atau kebutuhan di luar dari fitur utama aplikasi, di antaranya ada antarmuka responsif dan user friendly, yang pastinya akan memudahkan user untuk memakai aplikasi ini baik di mobile, laptop, atau device yang dia punya lainnya itu. Lalu aplikasi juga bisa berjalan di sistem operasi Android atau iOS untuk dikembangkan selanjutnya. Lalu data pengguna disimpan sementara dalam memori lokal, non-database. Aplikasi dapat digunakan secara offline. Terima kasih. Oke. Kemudian, slide berikutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Kebutuhan sistem. Pertama, kita menggunakan Flutter dan juga Dart. Kemudian Android Studio atau VS Code. Kemudian emulatornya menggunakan perangkat Android. Baik, langsung saja kita ke Flutternya. Pertama, kita harus menyalakan ini dulu. Baik, ini adalah halaman startnya. Selamat datang. Kemudian yang pertama kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu.
Dengan registrasi ini kita memasukkan nama kita, misalkan namanya Rara dengan email rara@gmail.com dengan nomor HP 0812 dan passwordnya kita masukkan. Ini juga bisa di-scroll. Dan kemudian setelah kita registrasi, kita bisa login menggunakan yang tadi kita sudah daftar. Jika kita memasukkan password yang salah, maka akan muncul notifikasi bahwa email atau passwordnya salah. Kemudian, kita bisa melihat profil pengguna dalam titik 3 yang tadi ini di ujung. Kemudian muncul yang sudah kita input pada halaman register seperti nama, email, dan juga nomor HP. Kemudian kita jika ingin menambahkan tugas baru, misalkan kita pada malam ini ingin mencuci piring. Kita masukkan, kita klik tanda tambah, kemudian muncul nih kategori umum mencuci piring. Kemudian jika kita misalkan mau menambahkan pekerjaan dengan tugasnya, setelah itu muncullah nih kategorinya pekerjaan. Kemudian kita bisa memfilter nih. Ini kan kategori umum dan juga yang tadi mengerjakan skripsi itu bagian kategori pekerjaan. Jika kita ubah kategori pekerjaan, maka di sini hanya muncul kategori pekerjaan. Kemudian kita umum, yang tadi kategori umum muncul. Kemudian kita juga bisa memfilter dari A sampai Z, bisa dan juga Z dari A, dan juga kita bisa memfilter yang dari terbaru ditambahkan atau dari yang terlama ditambahkan. Kemudian jika misalkan ini ada statusnya semua. Jika kita mencentang, maka status yang selesai sudah muncul kategori mencuci piring. Jika belum, maka yang tadi mengerjakan skripsi. Kita juga bisa mengedit bagian kategorinya. Misalkan kita masak dengan kategori pribadi, simpan, maka sudah muncul memasak dengan kategori pribadi. Kita juga bisa menghapus jika memang itu sudah selesai dibutuhkan, sudah. Kemudian, jika sudah selesai, maka kita bisa log out. Baik, untuk selanjutnya, kepada Adriana Marcella, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Syairah. Saya berikutnya akan menjelaskan tentang kode Flutter-nya atau codingannya. Pertama-tama di sini ada folder lib yang berisikan folder-folder out, model, page, dan main Dart-nya sendiri. Bisa kita buka main Dart-nya. Di sini ada import dari page, login, serta dari profile, serta dari homepage Dart-nya. Selanjutnya ada di folder out. Di situ ada file out service yang berisikan untuk login, logout, serta registrasi. Selanjutnya ada folder model yang berisikan file user model untuk mempresentasikan data pengguna atau yang berisikan nama, email, phone number, dan passwordnya. Ini yang bisa nanti ditampilkan untuk inputan profile ketika sudah melogin. Selanjutnya ada file page, folder page yang berisikan home, login, profile, dan registrasi. Pertama-tama di folder home, di situ adalah halaman utama setelah pengguna berhasil login yang menampilkan dashboard, fitur utama, dan lain-lainnya. Selanjutnya folder login ditampilkan di file login page Dart-nya. Login page Dart untuk tampilan UI loginnya. Setelah itu ada submit login Dart
Fungsinya untuk menangani proses login yang memvalidasi untuk login. Selanjutnya untuk folder profile. Di situ ada file profile page Dart untuk menampilkan profil seperti nama, email yang sudah diinput pada registrar awal. Setelah itu ada folder registrasi. Untuk halaman pendaftaran akun baru, ada file registrasi page Dart. Itu adalah untuk form registrasi pengguna ketika baru awal ingin mendaftar akun. Ada file submit registrasi untuk memproses data registrasi yang akan disimpan nantinya ke profile atau juga untuk login nantinya. Selanjutnya, untuk welcome-nya sendiri, welcome page-nya, di situ adalah halaman awal saat aplikasi dibuka. Ketika kita menjalankan aplikasinya, inilah tampilan awal. Di situ ada tombol login Dart dan tombol registrasi, yang dimana ketika masing-masing ikonnya diklik, itu akan melanjutkan atau mengimport ke masing-masing fungsinya. Sebenarnya segitu penjelasan saya tentang codingan atau folder file yang kami gunakan untuk membuat aplikasi tiket ini. Terima kasih untuk Syaira atas tempat dan waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adriana. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila mana ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.